most cinematic camera. The ultimate pro. iPhone 15 Pro Max. iPhone 16 Pro Max. Kalau kita lihat dari iPhone 15 Pro Max ke 16 Pro Max, kita seperti melihat beli HP yang sama, tapi isiannya beda. Nah, ketika gue melihat berita pada kemarin malam, yaitu iPhone 17 Pro Max, gue langsung mau pre-order dan langsung pengen nyoba dan pengen beli iPhone 17 Pro Max ini. And finally, Apple just dropped the iPhone 17 lineup, and while its CEO, Tim Cook, was hoping for applause, what he got instead were memes. Kita akan simak di Pros News apa aja sih yang baru dari iPhone 17 Pro Max. Buat yang beli iPhone 16 Pro Max, apakah kalian harus bersedih melihat dengan adanya iPhone 17 Pro Max dengan fitur yang sangat baru? Enggak juga. iPhone 16 sama 15 walaupun bentuknya sama, fiturnya benar-benar beda. Dari layar, dari kecepatan prosesor, dan dari tombol kamera ini yang membantu gua untuk ngevlog juga, teman-teman. So, welcome to Pros News. Kita akan bahas iPhone 17 Pro Max yang akan kita pegang nanti. Apple baru aja ngumumin line up terbarunya. Dan percaya, ini HP bukan kaleng-kaleng. Jadi siapin kopi dulu ya teman-teman. Kita gas. Apa sih yang baru di iPhone 17? Pertama, layarnya sekarang lebih gila. iPhone 17 standar itu yang biasanya paling standar tuh nggak dapat fitur-fitur yang ada di Pro. Sekarang sudah dapat 6,3 inci OLED ProMotion 120 Hz. Finally, iPhone 17 yang standar itu dapat 120 Hz. Yang biasa itu adalah fitur-fitur di Pro sampai Pro Max, teman-teman. Terang banget, bahkan layarnya sampai 3000 nits. Nah, yang kedua, kamera upgrade-nya besar sekali. Ada sistem 48 megapiksel dual fusion. Foto malam jadi lebih jelas, selfie makin cakep. Terus cocok banget buat kalian yang tiap hari update Instagram Story. Karena kita tahu Instagram Story itu hanya bagus di iPhone. Nggak tahu kenapa ya di Android itu kayak frame rate-nya turun. Gue juga bingung. Chipsetnya sekarang kita bahas ya. Untuk iPhone sebelumnya adalah chipset A18 dan sekarang sudah menggunakan A19 yang katanya lebih kenceng tapi lebih irit baterai, teman-teman. Every new processor pasti kan gimmicknya seperti itu ya dari bahasa marketingnya, tapi real 15 ke 16 ya. 16 itu lebih awet dan lebih cepat, itu benar. Nah, gue kepo banget A19 ini secepat apa, seenteng apa, dan seawet apa juga baterainya. Apple sih bisa bilang tahan seharian, tapi ya kita coba aja nanti ya. Pasti pakai nonton Netflix full season One Piece ya habis juga sih kalau nggak dicas ya One Piece. Dan ada satu varian baru. Biasa iPhone itu adalah iPhone yang standar, terus terakhir mungkin iPhone SE ya. SE itu kan tapi bisa dibilang nggak nyambung ke seri yang ada nomornya gitu. Jadi iPhone SE ya udah SE aja. Nah, ini iPhone Air sekarang varian barunya. Biasanya kan iPhone standar, Pro dan Pro Max, ini ada iPhone Air. Ini kejutan paling gokil. Ada varian baru iPhone Air. Tipis banget. Setipis apa? Ini udah lumayan tipis menurut gua. Ya nggak tipis-tipis banget sih kalau dibandingkan HP Android ya. Tapi iPhone Air tuh setipis apa? Dan resmi dijual 19 September di beberapa negara dulu. Apakah Indonesia bakalan sama 19 September juga atau mungkin sehabis gue nikah ya? Harganya dimulai dari $799 atau sekitar belasan juta kalau dikonversi plus pajak. Ya ini harga iPhone yang cukup terbilang di bawah rata-rata ya. Biasanya kan 20 juta up. Ini 799 harga global. Nggak tahu nyampe Indo berapa, mungkin 16-17 juta. Ini bisa membuat saingannya Android yang harganya seginian juga lumayan ketar-ketir. Karena mau gimana pun iPhone tetap lebih dipandang sih setiap dia mengeluarkan HP baru yang memang nggak terlalu banyak signifikan perubahannya, tapi tetap orang bakal beli dan upgrade, teman-teman. Tapi worth it atau enggak? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat penting. Gua upgrade dari 15 ke 16, gue bisa bilang worth it. Kalau menurut gue sendiri di kondisi yang sekarang ya, kalau kalian dari iPhone 14 ke bawah ini worth it sekali. Tapi kalau dari iPhone 16 menurut gue buat kalian udah cukup di 16 aja, teman-teman. Jadi mungkin buat kalian yang udah 14, 15, 16 nggak terlalu wajib. Kalau kalian emang Apple fanboy garis keras ya oke sih upgrade, karena 17 ini jujur fiturnya bagus banget. Gak usah yang Pro aja udah dapat 120 fps, jadi yang biasa atau yang Air sih menarik sekali. And then when you take a selfie, there's new way that works. First of all, Apple
said 500 billion selfies were taken last year by iPhone users. So normally, it's easy to hold it in this orientation, but that means your photo's always up and down. Well, now, by just pressing a button on the screen, it will automatically switch to landscape, and the sensor's now big enough to handle that without a resolution drop. And if you click on the AI, you can be in portrait mode like this, but if your friends jump in and start smiling, the camera recognizes people have joined in and it switches to landscape to include everyone. That front-facing phone has also gotten a big upgrade in resolution. So major developments. This is a pretty big iterative step forward for Apple. Oke, itulah pembahasan iPhone 17 di Pros News hari ini. Nggak banyak, tapi bisa dibilang gue bahas yang penting-pentingnya aja karena fiturnya banyak yang baru banget. Sekarang kita bahas tentang apa yang akan gue pilih dan apa yang akan gue ambil. Kalau gue sendiri dari iPhone 13, gue udah selalu memakai Pro Max karena kalau pakai yang Pro di tangan gue jujur kekecilan. Tangan gue segede ini, ya. Gue Pro Max ini pas sekali, kalau digenggam tuh pas banget teman-teman. Kalau misalnya gue pakai yang Pro biasa itu jujur kekecilan. Kalau gue pakai tangan dua, gue ngetik kadang salah. Nah kalau Pro Max itu memang cocok untuk kalian yang jari-jarinya besar seperti gue, teman-teman. Dan biasa Pro Max baterai lebih kuat juga dan layar lebih besar. Jadi kalau misalnya dibutuhkan untuk main game lama di HP, gue lebih suka yang seri Pro Max. Tapi buat kalian yang nggak gede-gede banget mah pakai Pro biasa juga udah oke gitu. Jadi gue memutuskan untuk beli iPhone 17 Pro Max. Nggak tahu yang berapa giga, tapi pastinya gue suka yang warna oranye sama yang biru. Birunya lumayan keren, tapi oranye sih fresh banget kelihatannya. Karena dia menjadi color yang paling di highlight sama iPhone 17. Jadi kalau misalnya kita pakai di jalan gitu, iPhone 17 gitu. iPhone 17 oranye gitu. Jadi udah kelihatan gitu dari semuanya ya. Gue nggak terlalu suka yang tipis karena gue takut ringkih dan pemakaian gue lumayan kasar dan gue jarang pakai casing. Jadi gue lebih suka yang tebel-tebel ya dibanding yang tipis. Tapi kalau kalian suka yang tipis sih cocok sih untuk iPhone Air. Drop jawaban kalian di komentar di bawah. Semoga kalian semua bisa membeli iPhone 17 dan mendapatkan rezeki untuk membeli HP ini juga. Saran dari gue ini ikutin aja semua. Kalau misalnya kalian memang belum ada rezekinya, jangan dipaksa untuk beli juga gitu. Nggak perlu juga lah demi gengsi teman-teman. Kalau misalnya memang kalian tidak bisa membayar dan bertanggung jawab terhadap gengsi kalian tersebut. Kalau kalian bisa membayar dan tanggung jawab dengan gengsi kalian tersebut dan beli iPhone 17, itu adalah hak kalian dan gue juga mendukung. Gak ada masalah. Orang lu punya duit kenapa lu gak beli gitu kan. Kalau misalnya enggak, ya gak usah. Santai aja bro gitu. Gue baru bisa pakai iPhone mulai dari iPhone 13 juga. Sebelumnya iPhone gue iPhone 8 second gitu. Itu pun beli karena gaya dan pengen nyoba pakai iPhone. Duit gue lumayan ada ya, nggak ngepas banget, lumayan ada. Tapi gue beli second dan tergolongnya murah ya. Sorry, bukan iPhone 8, iPhone 7s. Ketika orang-orang udah mulai pakai iPhone X sama XS ya. Kalau misalnya kalian punya duit, iPhone 17 seri apa yang kalian mau beli? Coba komentar di bawah teman-teman. Gue Dylan Pros pamit dulu, jangan lupa share dan subscribe biar nggak ketinggalan berita seru lainnya dari Pros News, and stay pros. See you next time semuanya teman-teman.